semuanya, aku Dewita and welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan membuat sebuah vlog. Vlognya akan mengajak kalian berjalan-jalan ke sebuah tempat yang cukup bersejarah, yang khas banget pokoknya, dan yang jelas rame dan akan seru gitu. Jadi kalian ikutin aja ya kemana kita akan pergi. Come on! Jadi tujuan pertama kita adalah sarapan di Karilam yang terkenal di Glodok. Biar nggak penasaran sama rasanya. Ini dia tempatnya. Cobain yuk. Eits, jangan lupa sekalian cobain juga cakwe yang jualan di sebelahnya. Iya. Potong. Potongan. Potong-potong ya Pak ya? Potongan. Jadi ini tuh bentuknya kayak food court gitu. Di situ ada karilam, ada cakwe, ada bakwa, misomai, dan masih banyak lagi di situ juga. Oke, pesan itu sudah datang. Jadi ini ada cakwe masih hangat, kita cobain ya. Udah cobain sih sebenarnya. Nih cocol pakai kuah sausnya gitu. Masih crispy, ya sebenarnya kayak cakwe biasa ya pada umumnya, cuman karena masih hangat dan masih crispy gitu, jadi kayak enak. Dan sausnya ini juga agak-agak ada pedesnya gitu. Oke, next adalah, jadi tadi kita pesen karilam. Karilam ini tuh kayak semacam kari isi daging gitu. Kalian bisa pilih ayam atau sapi. Ini aku yang ayam ya. Kamu udah bener kan yang sapi? Kita coba kuahnya dulu. Oke. Jadi kuah dari karinya ini tuh sebenarnya nggak terlalu kental ya. Nggak terlalu kental, ringan banget. Lebih ke creamy gitu. Jadi kalau buat sarapan atau makan gitu nggak bakal bikin enak sih. Kita coba daging ya. Dagingnya nggak tahu kenapa kayak masih juicy gitu, enak banget. Itu rekomen banget buat kalian makan langsung di tempat ya, karena kalau disediakan masih dalam keadaan hangat gitu tuh rasanya kayak nambah 100% gitu, enaknya. By the way, di kantin ini tuh kayak lumayan banyak orang yang jualan gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang jualan gitu, kita lagi makan ya maklum aja ya. Ada kentangnya juga ternyata. Oke, saatnya kita bayar. Berapa Mbak? Satu. Tuh, Mbak. 4.000. Pak, jadi karinya 2, satu ayam. Jadi 100. Terima kasih. Hah? Manis 6.000. Makasih ya. Udah kenyang sarapan nih. Saatnya kita menuju ke tempat selanjutnya.
Setelah menelusuri pasar Glodok, nah ketemu juga nih tempatnya. Kedai es kopi Taki ini sudah berdiri sejak 1927 loh. Wah, ternyata lumayan ramai juga ya. Nah, sekarang kita cobain es kopi es Taki yang katanya sebenarnya penyebutannya itu teke. Kalau nggak salah bukan Taki tapi teke atau teke ya, lupa gitu pokoknya. Cobain ini katanya kopi susu yang paling fenomenal gitu. Kita cobain ya. Kayaknya gue pernah merasakan kopi rasa ini deh. Sebenarnya rasanya tuh sederhana banget ya, kayak kopi hitam. Aduh, aku lupa lagi kopi hitam apa ya, aku lupa. Kopi hitam dikasih susu gitu, kayak hampir-hampir mirip kopi hitam yang kopi tubruk gitu. Terus dikasih susu gitu. Sebenarnya rasa kopinya cukup light juga, nggak yang terlalu pekat banget gitu. So far emang enak sih, ya enak, kayak cocok gitu buat lidah. Cukup refreshing aja gitu minum es kopi di siang hari yang panas. Kita beneran cuman beli satu kopi es doang karena emang cuma pengen nyobain, dan bapak satu ini memang nggak suka kopi. Oh, masih rame banget guys. Jadi sistem pesennya itu kalian cuma tinggal bilang ke mas-masnya yang biasanya bikin kopinya di sini. Nah, ini dia masnya. Tinggal bilang ke masnya itu, misalnya mau pesen kopi ya bilang aja, mas pesen satu kopi gitu. Masa pesen satu susu, kan salah dong. Ini rame banget. Oke, saatnya kita melanjutkan perjalanan. Nah, kalau ini adalah destinasi wajib yang harus dikunjungi kalau kalian ke Glodok. Kawasan ini baru dibuka di bulan Oktober 2020 lalu, yaitu kawasan Petak 6. Petak 6 ini terletak di Gedung Chandra yang penuh sejarah. Gedung ini telah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Sebelum beralih fungsi menjadi food court dan tempat nongkrong anak muda, gedung lokasi Petak 6 ini berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan lapangan parkir. Wow, ada cempedak goreng Suklina, kita cobain yuk. Bang, satu ya? Satu. 30. Sama saya. Ya. Oke, saatnya kita mencoba cempedak Suklina. Jadi lumayan ngantri. Sekarang kita coba. Panas cuy. Jadi dia itu ada gula arennya di dalamnya. Ini harus dituangin ke dalamnya dulu. Sebenarnya cempedak tuh buah apa ya? Ada ya buahnya ya, Bia? Cempedak. Buah apa sih? Siap. Kita coba buah cempedak ini, kayaknya bakal pertama kali aku mencoba
buah yang namanya cempedak. Cempedak apa cempedak sih? Baunya tuh manis gitu guys. Rasanya tuh kayak nangka beneran. Kamu juga, Bing? Rasanya tuh kayak nangka, manis gitu. Jadi kayak nangka digoreng gitu, gorengan nangka gitu. Cuman mungkin agak oily ya, udahlah ya, namanya juga gorengan gitu. Agak oily sih dikit, tapi rasanya sih enak sih, kayak nangka gitu deh pokoknya. Harganya cuma 20.000, tapi dapat segini. Jadi worth it. Cobain deh. Kalau kalian belum pernah nyobain buah cempedak itu apa, cobain. By the way, ini kan aku belinya di petak 6 di cempedak goreng spesial Ciklina. Aku nggak tahu apakah dia ini ada hubungannya dengan cempedak goreng yang ada di Glodok yang aslinya. Aku nggak tahu apakah ada hubungannya atau enggak, tapi ya lumayan enak sih. Karena ada tuh yang di Glodok juga yang cempedak goreng Ciklina yang terkenal gitu. Cuman kita nggak kesana kayak karena udah lumayan capek ya. Bangunan petak 6 ini terinspirasi dari gaya toko pecinan lama dengan arsitektur Tionghoa bercampur kolonial khas era tahun 1800-an. Tempatnya instagramable banget kan? Ya habis makan cempedak gitu kan, kalau makan gorengan kan kayak lipstiknya suka hilang-hilang, kita harus touch up supaya tetap fresh. Dan mumpung bapak itu kan lagi teleponan gitu, weekend teleponan, aduh kasihan amat deh. Kan kita ngadem aja gitu kan, bapak itu kan lagi teleponan ya kan, kita ngadem aja guys sambil ngobrol-ngobrol. Jadi kan Glodok itu kan daerah yang sangat bersejarah juga ya di Jakarta ini. Gitu. Ini adalah daerah pecinan pertama katanya yang ada di Jakarta dan masih lumayan cukup otentik gitu. Jadi masih banyak banget toko-toko, warung-warung yang memang masih dengan karakter kuno dari si Glodok ini gitu. Mohon maaf, ini mondar-mandir ya. Jadi ya itu tadi, Glodok itu masih sangat cukup otentik ya untuk kawasan tua di Jakarta ini gitu. Jadi aku tuh kalau ngeliat hal-hal kayak gitu kayak tertarik banget gitu loh, kayak pengen tahu banget gitu. Oh zaman dulu tuh kayak gini ya, wow. Sekarang udah kayak gak ada lagi di pusat kota gitu kan. Itu aku cukup excited gitu ya kalau ngeliat tempat yang masih terjaga otentisitasnya, originalitas. Apalah itu pokoknya ya. Jadi katanya Glodok itu berasal dari kata golodok ya. Golodok itu bahasa Sunda, artinya adalah pintu depan. Ya, karena pada zaman dulu Batavia atau Jakarta ini adalah pintu depan dari kerajaan Sunda, makanya disebut Golodok tuh. Glodok deh gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Glodok itu asal kata dari, jadi ada ceritanya gitu. Pada zaman kolonial, daerah Glodok atau daerah Pancoran itu kan ada salah satu sumber air ya, berupa pancuran ya kan. Dan itu mengeluarkan bunyi glojok gitu deh. Nah karena mungkin orang Belanda nggak bisa ngomong
grojok gitu ya. Jadi dia ngomongnya glodok glodok deh akhirnya gitu. Dan ada juga yang bilang kalau dulu itu kan di sini kan juga memang pusat ada sumber sumber air gitu kan, pancoran, ada pancurannya, makanya di sini juga dekat sama kawasan pancoran ya kan. Tapi ada sumber air gitu, sumber air yang mengalir. Apa di iklan? Ya di belakang sudah ada iklan. Ada juga yang bilang kalau Glodok itu karena kan di sini kan deket pancuran ya, makanya disebut kawasan pancoran gitu. Jadi di bawah daerah ini tuh ada pipa-pipa besar yang mengalirkan air gitu dari sumber air pancuran itu, dan berbunyi grojok itu tadi gitu, hampir sama sih sama yang kedua tadi. Sehingga disebutlah Glodok seperti itu. Atau mungkin ada lagi gitu, misalnya penjajah gitu ya pada zaman itu, orang Belanda gitu ya, karena Indonesia ini banyak hujan gitu kan, terus lagi hujan gede gitu, terus ada petir gluduk, karena orang Belanda nggak bisa ngomong gluduk, jadi ngomongnya gluduk gitu ya. Nggak tahu yang mana yang benar, tapi yang jelas kawasan itu kawasan yang sudah sangat tua dan bersejarah juga, dan aku senangnya sih masih cukup dipelihara ke orisinalitasannya itu tadi. Oke, karena bapak itu udah selesai teleponan, jadi kayaknya kita mau coba lanjut jalan aja kali ya guys. Yuk. Jangan lupa mampir ke wihara yang sudah berusia 300 tahun lebih, yaitu Wihara Dharma Bhakti, yang mana adalah kelenteng tertua di Jakarta loh. Kelenteng ini dibangun pertama kali pada tahun 1650 oleh seorang letnan Tionghoa. Oke, saatnya lanjut dan beli oleh-oleh. Ini belinya kiloan ya, Bang? Ada apa? Ini berapa? Jelly, mau berapa? Sekilo? Sekilo 60.000. 60.000. Berapa? Berapa biji? Iya. 60. Oh, oke. Kalau beli setengah kilo? Harganya? Setengah kilo aja. Setengah kilo. Kalau lagi? Bisa pakai kartu nggak ya? Debit BCA bisa. Debit BCA. Iya. Tapi kartu Mandiri juga nggak apa-apa kan ya? Mandiri bisa. Berapa? Sama ini juga setengah kilo. Itu jangan pakai itu soalnya nggak halal. Oh ya baiklah. Yang merek itu ingat kalau yang merek kelinci sekarang udah nggak halal ya. Oh oke. Selain oke, merek oke. kelinci halal. Ada sih satu lagi merek panda. Cuma lagi kosong. Oh gitu. Wah. Kalau merek ini halal. Tapi sama aja ya sebenarnya ya.
Sama ini buatan Indonesia. Oh, buatan Indonesia. Iya. Kalau ini berapa, Mas? Berapa? Itu 20. Oh, 20. Ini kalau yang kelinci nggak boleh kan udah. Oh, gitu. Di Dulu mulai pernah kan soalnya. di tahun ini sih kak. Hah? Berapa? Pertengahan tahun kemarin Oh, gitu. udah nggak boleh. Nah, Baiklah. jadi ada kelinci katanya di hatinya itu ada minyaknya. Oh, ya udah. Oke. Jadi ini aja deh. Ini aja ya. Oke. Oke deh. Kalau teman-temannya juga Siap. pada Oh, ada yang ngomong sih mau ada yang nggak tahu ya. masih belum ada yang tahu nih soalnya. Nah, sebelum kita balik, bolehlah kita istirahat dan ngadem sebentar sambil ngeteh cantik. Dia tuh seneng nggak? Oh, penuh ya? Oke. Pancoran Tea House ini dulunya adalah toko obat tertua kedua di Batavia. Tempat ini didirikan sekitar tahun 1928 dan dikenal sebagai apotek Chunghwa. Namun kemudian beralih fungsi menjadi kedai teh. Karena budaya minum teh di kawasan pecinan ini sangat kuat pada saat itu. Itu dia menu-menunya. Ini bukan koran ya, tapi ini adalah menu. Ini kisaran segini ya harganya, guys. Tuh banyak banget dimsumnya ya kan. Lucu banget sih menunya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau minum doang, ini tadi kita pesennya gini. Tuh guys. Ya cukup pricey sih, tapi worth it kok, tempatnya juga enak. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah. Capek banget. Jadi ini jam berapa sih? Jam 7 ya? Jam 7 malam. Tadi kita sempat mampir dulu ke pasar lama, terus makan, terus baru pulang ke rumah lagi. Aku udah kumel banget, udah kecil banget. Jadi aku mau bersih-bersih, beres-beres dan istirahat. Dan aku mau menikmati permen-permen ini. Lumayan capek. Enak banget. Oh ya, kita coba yang lensa panda yang halal. Penting mana? Apakah rasanya enak sama seperti yang kelinci? Aduh. Kalau nggak salah itu dulu plastiknya bisa dimakan gitu, jadi coba kita makan juga ya.
agak keras ya. Apalagi lebih keras dibandingkan yang merek kelinci. Susunya juga kayaknya nggak berasa yang kelinci juga sih. Well anyway, tapi masih enak. Jadi recommended buat kalian yang misalnya kangen makan permen kelinci itu. Ini yang halal ya, yang cap panda. Harganya 20.000 satu bungkus. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!